Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat. Sehat. Ada yang tak datang? Hadir semua ya? Ya. Nanti coba kita absen satu persatu ya. Baik, untuk hari ini seperti biasa, alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali. Seperti biasanya kita melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah yang kita cintai. Adapun tujuan kita belajar itu adalah untuk menuntut ilmu. Bapak absen dulu ya. Haikal, Hadir. Nabawi, Hilfata, Rehan Maulana, Hadir. Safriza. Hadir. Hadir semua ya. Baik, seperti biasanya sebelum kita belajar kita akan berdoa. Ada yang tahu tujuan kita berdoa sebelum belajar? Coba Owi, apa tujuan kita belajar? Apa tujuan kita berdoa sebelum belajar? Ada yang tahu? Coba, ayo, siapa yang tahu? Apa tujuan kita berdoa sebelum belajar? Banyak tujuannya. Salah satunya itu agar apa yang kita pelajari itu mudah kita pahami, dan juga kita mohon agar apa yang kita pelajari itu mendapat keberkahan. Ya, seperti biasanya sebelum belajar kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas Bawi. Kepada Bawi silakan pimpin doanya. Sama-sama ya, mau belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana? Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Kayaknya masih belum semangat. Ya, masih belum semangat. Bagaimana kalau kita kasih semangat dulu? Ya? Mau? Oke, kita senam arah sam-sam ya? Oke, sama-sama ya. Ayo berdiri dulu. Oke, udah dulu. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna Al-Qayyum. Adapun tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami makna dan dalil dari sifat Allah Al-Qayyum. Kemudian yang kedua, siswa menyadari betapa pentingnya bergantung kepada Allah dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, siswa meneladani sifat Al-Qayyum dengan sikap mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini ada pertanyaan. Ada yang bisa jawab Pak? Nomor 1, apa yang dimaksud dengan perilaku mandiri dalam konteks Asmaul Husna? Ada yang tahu Pak?
Tidak ada? Gak apa-apa, nanti akan kita pelajari sama-sama. Inilah yang akan kita bahas dalam pertemuan hari ini. Yang ketiga, apa manfaat dari membiasakan perilaku mandiri dan bertanggung jawab bagi diri sendiri dan keluarga. Nanti juga akan kita pelajari sama-sama pada pertemuan hari ini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Pak Guru sudah menyiapkan video pembelajaran tentang Asmaul Husna Al-Qayyim. Videonya ada di YouTube. Kita lihat? Oke, coba kita lihat ya. Nanti kalian simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda halnya dengan Allah Subhanahu Allah tidak bukan Allah. Itulah makna daripada ini. Allah berdiri atau Allah Maha. Allah tidak bukan berbuat makhluk. Allah bukan harus dibuat. Lalu bagaimana cara kita mengenali sifat ini bersama kalian selama pelajaran? Ada beberapa cara kita mengenali sifat ini. Salah satunya adalah cara kita misalkan menyiapkan pakaian dan juga itu harus kita kemudian yang kedua kita harus berusaha untuk hidup beberapa lingkungan adalah beberapa cara kita bisa mengenali sifat ini yang bisa kita sampaikan. Maaf dengan baik, itulah tadi video pembelajaran tentang Al-Qayyum. Ada yang tahu artinya apa? Yang maha berdiri sendiri. Ya, betul. Tepuk tangan dulu buat mereka. Al-Qayyum adalah yang maha berdiri sendiri. Artinya apa? Artinya Allah SWT itu tidak membutuhkan bantuan siapapun, termasuk kita sebagai manusia. Allah SWT yang menciptakan seluruh dunia ini
beserta dengan isi. Ya. Ada bantuan orang lain? Ya. Tidak. Karena apa tidak? Karena Allah Maha berdiri sendiri atau maknanya Al-Qayyum. Baik, coba kita lanjut. Nanti akan kita pelajari lagi. Nah, ini ada pertanyaan. Tadi Haikal udah menjawab. Apa makna daripada Asmaul Husna Al-Qayyum? Allah Maha berdiri sendiri atau mandiri. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari? Coba, nggak tahu? Bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Qayyum? Tadi ingat, Al-Qayyum itu artinya adalah Maha berdiri sendiri, artinya mandiri. Kita juga begitu. Cara kita meneladani sifat Al-Qayyum, kita harus jadi anak yang mandiri. Kita tidak boleh lagi bergantungan kepada orang tua. Paham di sini? Paham. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan melakukan perencanaan aturan pengerjaan proyek. Nanti kita akan melakukan sebuah proyek. Apa itu nanti proyeknya? Nanti akan kita tahu sama-sama. Kemudian Bapak akan membagikan kalian ke dalam 2 kelompok. Jadi proyek ini dikerjakan dengan kelompok. Bapak akan membagikan kelompok untuk mengerjakan proyek ini. Kemudian nanti Bapak akan membagikan LKPD atau LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini nanti kalian akan mengerjakan proyek yang Bapak maksud. Nanti petunjuknya sudah ada dan juga Bapak jelaskan nanti. Kemudian yang ketiga, Bapak juga akan menjelaskan tentang cara pengerjaan LKPD. Ya, tentang cara pengerjaan LKPD. Bapak bagikan kelompok dulu berdasarkan hasil asesmen. Ya, berdasarkan hasil asesmen. Kelompok 1, Haikal, Nabawi dan Hirfata. Kelompok 2, Rehan Maulana dan Safrizal. Nah, baik, coba kita lihat. LKPD-nya, sebentar ya. Kita buka dulu LKPD-nya. Nah, ini LKPD. Petunjuk pengerjaan, bacalah setiap instruksi dalam LKPD dengan seksama sebelum memulai mengerjakan. Kemudian, pahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai agar dapat fokus pada materi yang sesuai. Kemudian, berikan jawaban yang relevan dan sesuai dengan pertanyaan atau tugas yang diberikan. 5. Tuliskan jawaban menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya kita lihat. Nah, di sini ada latihan 1. Di latihan 1, apa yang harus kalian kerjakan? Di sini sudah ada cerita ataupun pertanyaan. Pernahkah kalian mengalami kesulitan? Nanti kalian tulis di lembar jawabannya. Diskusikan dengan
teman kelompok sudah tulis di lembar yang sudah disediakan. Kemudian tugas yang kedua adalah membuat kaligrafi Asmaul Husna Al-Qayyum di kertas yang sudah disediakan. Nanti setelah dua tugas itu selesai, maka kalian akan melakukan presentasi di depan. Tugasnya ada dua. Yang pertama ada soal uraian, yang kedua adalah membuat kaligrafi Asmaul Husna Al-Qayyum. Bisa? Oke, nanti kita akan belajar sama-sama. Sampai di sini cara mengerjakan LKPD. Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Waktu pengerjaannya adalah 30 menit. Baik, sekarang Bapak bagikan lembar LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Baik, silakan dikerjakan. Waktunya 30 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktu mengerjakan tugasnya sudah selesai. Kita sekarang melakukan presentasi. Untuk tugas yang pertama, kelompok 1 untuk melakukan presentasi di depan. Silakan Haikal Safawi maju ke depan. Kelompok 1 sudah maju di depan. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi tempat yang akan dibacakan oleh Haikal. Nah, coba Haikal bacakan apa yang kalian pelajari tadi. Pernah jika saya merasa kesulitan, saya akan meminta bantuan orang lain. Ya, jadi jika kita mengalami kesulitan, maka kita akan meminta bantuan orang lain. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Akan menampilkan kaligrafi yang Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Tadi sudah presentasi, sekarang kita akan melakukan penguatan materi. Coba dipahami, disimak baik-baik ya. Al-Qayyum adalah salah satu dari nama Allah dalam Islam yang memiliki arti yang maha berdiri sendiri, atau artinya maha mandiri. Itu adalah makna daripada Al-Qayyum. Bukan nama ini berasal dari akar kata koma yang berarti berdiri atau mengurus. Dalam konteks ini Al-Qayyum menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ataupun yang menjadikan dunia ini beserta isinya. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun, ya, atau tidak membutuhkan bantuan orang lain. Sudah tahu arti Al-Qayyum? ya. Al-Qayyum adalah maha berdiri. Betul. Ya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan perilaku mandiri dalam konteks Asmaul Husna? Perilaku mandiri dalam konteks Asmaul Husna khususnya dengan
merujuk pada kemampuan untuk berdiri sendiri. Sifat al-qayyum tidak bergantung kepada orang lain dan menjaga kemandirian dalam kehidupan, baik secara fisik, mental maupun spiritual. Kita sebagai peserta didik harus menjadi orang yang mandiri. Kita tidak boleh hidup bergantungan kepada orang lain. Kemudian bagaimana cara Anda menerapkan sifat-sifat al-qayyum dalam interaksi sehari-hari? Misalnya dengan menjaga kemandirian dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap bertanggung jawab atas diri sendiri, pekerjaan dan tindakan kita. Ini juga mencakup menjaga disiplin dan juga ketekunan dalam bekerja serta mengatur waktu dengan bijaksana. Contoh, menjadi orang yang dapat diandalkan dalam tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Itulah cara kita menerapkan sifat al-qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak contoh-contoh lain. Kemudian apa manfaat dari membiasakan perilaku mandiri dan tanggung jawab bagi diri sendiri dan keluarga? Bagi diri sendiri kita membiasakan diri bertanggung jawab atas kehidupan dan keputusan, meningkatkan kemandirian, membangun kepercayaan diri, dan membantu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Itulah manfaat dari membiasakan perilaku mandiri. Kemudian untuk keluarga, apa manfaatnya? Untuk keluarga, perilaku mandiri dan tanggung jawab dapat mengurangi ketegangan dalam keluarga, menghindari kritik dan tuntunan, serta meningkatkan kerjasama antar anggota keluarga. Itu merupakan salah satu manfaat dari membiasakan perilaku mandiri bagi keluarga. Kemudian kesimpulannya, al-qayyum menggambarkan Allah yang maha mandiri dan mengatur alam semesta. Sifat ini mengajarkan kita semua betapa pentingnya kemandirian dan tanggung jawab dalam hidup yang dapat diterapkan untuk mencapai kedamaian dan keharmonisan dalam diri dan hubungan sosial. Kemudian tugas yang terakhir, nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian mengisi refleksi. Sudah ada pertanyaan-pertanyaan. Apa saja yang kamu pelajari hari ini? Kegiatan apa yang kamu sukai dan tidak kamu sukai dalam proses pembelajaran yang dilakukan hari ini? Bagian belajar yang mana yang sulit kamu pahami dan bagian belajar mana yang mudah kamu pahami? Nanti silakan diisi di lembar kertas yang sudah disediakan. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.